Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari bab modul 3 dan 4, yang dimana berjudul Searching dan Sorting. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Rifki Triavandi dengan NIM akhir 1066, dan rekan saya Nur Aziza dengan NIM akhir 1082. Untuk pertama, saya akan membahas tentang modul 3 dulu, yaitu sorting, yang berisikan 3 soal. Soal pertama yaitu, terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut berdasarkan bahasa Inggris atau terjemahannya. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus ada 3, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Dari soal pertama ini, kita harus mengurutkan sebuah kamus yang dalam CSV melalui 3 cara, seperti cara yang saya sebutkan tadi. Berikut merupakan hasil jawaban dari kerja kelompok kami, yang dimana jawabannya berupa coding dari Python. Program ini diawali dengan import, yaitu yang pertama import CSV dan import OS, yang dimana OS ini berguna untuk pemanggilan OS system dengan string CLS dan CSV untuk pemanggilan CSV. Lalu untuk selanjutnya pada baris kelima disediakan variabel kosong yang bernama kamus, yang dimana gunanya nanti untuk menampung data-data yang ada di CSV nanti. Nah, di baris ke-6 ini kita membuka folder CSV dengan folder yang sudah sebelumnya ada. Lalu setelah dibaca dan dijadikan perulangan for row in CSV Reader, sehingga hasil dari CSV atau dalamnya CSV ini digabungkan pada variabel kamus, yaitu pada row 0 atau indeks 0 dan row indeks ke-1, yang dimana row indeks ke-0 ini berisikan bahasa Indonesia dan row indeks ke-1 ini berisikan bahasa Inggris. Setelah membuka folder CSV, selanjutnya program berjalan yaitu pada baris ke-47, yaitu pengeluaran string yang berupa kamus Indonesia Inggris, lalu 48 yang berupa berisikan menu, yang A bubble sort, B selection sort, dan C insertion sort. Lalu dilanjutkan untuk penginputan, yang dimana kita harus memilih dari ketiga pilihan tersebut. Apabila kita memilih A, maka kita akan membuka fungsi bubble sort, yang seperti tertera pada coding baris ke-37. Fungsi bubble sort ini diawali dengan OS system untuk penghapusan data sebelumnya, lalu dilakukan perulangan for i in range dan for j in range. Yang dimana for i in range ini range-nya yaitu len dari kamus, yaitu panjang dari kamus. Dan range dari j ini panjang dari kamus dikurangi i, lalu dikurangi 1. Setelah 2 kali perulangan, pada baris ke-41 ada percabangan yang bersyarat, dan di mana percabangan tersebut harus memenuhi syarat kamus indeks ke J harus lebih besar daripada kamus indeks ke J plus 1. Apabila syarat ini terpenuhi, maka proses selanjutnya dapat dilakukan. Namun apabila belum terpenuhi, perulangan terus berjalan hingga percabangan dengan syarat ini terpenuhi. Apabila terpenuhi, akan melanjutkan proses sebagai berikut, yaitu kamus indeks ke J, kamus indeks ke J plus 1 sama dengan kamus J plus 1 atau indeks ke J plus 1, kamus indeks ke J. Jadi maksudnya ini adalah kita membalik kedua variabel ini, yang dimana yang pertama kamus indeks ke J ini di depan, diubah ke setelahnya kamus indeks ke J plus 1. Jadi yang di depan sekarang adalah kamus J
atau indeks J plus 1. Perulangan ini terus berulang apabila memang memenuhi syarat. Apabila perulangan ini telah selesai, maka dilanjutkan pada baris 43 yang dimana mengeluarkan output yang berupa string, dan baris ke-44 yang dimana mengeluarkan output yang dimulai dengan perulangan untuk mengeluarkan hasil dari kamus yang telah diurutkan. Nah, untuk selanjutnya pilihan yang lain, apabila kita memilih yang B, yang dimana selection sort, kita akan memasuk fungsi tentang selection sort, yang dimana sudah tertera pada baris ke-25. Nah, selection sort ini seperti tadi kita awali dengan array system agar kita menghapus data-data sebelumnya. Lalu kita membuat sebuah variabel copy dari kamus, yang dimana kamus yang awal itu kan berisikan tentang CSV-nya. Nah, kita membuat copy ya untuk kelancaran dalam penggunaan selection sort ini. Setelah kita membuat copy, maka lanjut ke baris 28, kita melakukan perulangan yang dimana for i in range dari panjang dari kamusnya itu. Jadi perulangannya itu terjadi sebanyak panjang dari kamus. Nah, untuk selanjutnya kita membuat key, yang dimana key-nya ini berfungsi sebagai nilai terkecil. Nah, nilai terkecil ini dari kamus yang di-copy. Mengapa kita mengambil dari kamus yang di-copy? Karena nanti pada baris 31 kita akan menghapus dari kamus yang di-copy ini. Jadi, pada perulangan ini bermaksud untuk mengambil data yang kecil dari kamus copy ini, lalu menimpa pada indeks pertama dari kamus yang awal. Lalu setelah itu terus berulang menimpa terus. Setelah kita mencari yang kecil terus ditimpa, mencari yang kecil terus ditimpa. Hal itu terus terjadi sampai kita menuju panjang dari kamusnya itu. Nah, nanti ini kamus ke indeks ke i akan di-replace nilai dari key. Nah, nilai dari key-nya ini kan tadi seperti yang saya jelaskan, merupakan nilai yang terkecil dari kamus yang telah di-copy. Nah, setelah di-copy, dia akan ditimpa pada kamus yang aslinya. Setelah perulangan ini selesai dan pada variabel kamus copy ini telah habis variabelnya dan sudah ditimpa kepada variabel kamus yang awal, maka akan menghasilkan output yang berupa baris ke-33 hingga ke baris ke-35, yang dimana diawali dengan print dari string. Lalu pada baris ke-34 kita akan mengalami perulangan, yang dimana perulangan ini akan menampilkan kamus yang telah diurutkan sama seperti sebelumnya. Itu apabila kita memilih B. Kita lanjut ke pilihan selanjutnya apabila kita memilih C, yaitu insertion sort. Nah, insert ini ada di baris ke-11, di mana fungsi insert ini diawali dengan sama halnya seperti tadi, yaitu array system, lalu dilanjutkan oleh perulangan for i in range dari 1 hingga panjang dari kamus. Nah, setelah itu kita akan disediakan sebuah variabel data, dan di mana variabel data ini berisikan tentang kamus dari indeks ke i. Nah, indeks ke ini kan indeks ke i ini kan diawali dengan 1. Oleh karena itu awal dari perulangan ini diawali dari kamus indeks ke 1. Nah, apabila i-nya ini pertama 1, maka dilanjutkan pada baris ke-15, yaitu a sama dengan 1 dikurang 1. Jadi a sama dengan 0. Nah, untuk memenuhi perulangan selanjutnya, ada beberapa syarat yang dimana A sama dengan atau lebih dari sama dengan 0, dan data yang variabel dari baris 14 ini harus kurang dari kamus indeks ke A, yang dimana A-nya tadi 0 untuk perulangan yang pertama. Apabila terpenuhi, maka kamus dengan indeks A plus 1 itu akan ditimpa oleh kamus indeks ke A. Jadi indeks A plus 1-nya ini akan diganti oleh kamus indeks A-nya ini, yang dimana A untuk perulangan pertama adalah 0. Apabila ini perulangan terpenuhi, maka A-nya dikurangi 1. Nah, perulangan ini terus terjadi hingga perulangan while pada baris ke-16 ini tidak terpenuhi. Sehingga masuk ke proses selanjutnya, kamus A plus 1 atau indeks ke A plus 1
itu ditimpa oleh data, yang di mana data ada di variabel di baris ke-14. Apabila perulangan ini telah selesai, entah perulangan for dan perulangan while-nya, maka kita akan menampilkan output, yang dimana outputnya ini dari baris ke-21 hingga baris ke-23. Sama halnya seperti lainnya, diawali dengan print string, lalu perulangan untuk menampilkan kamus yang sudah kita susun atau urutkan. Nah, karena tadi kita menampilkan 3 pilihan, namun bagaimana apabila kita menginput pilihan selain ketiga itu, maka percabangan else pada baris ke-56 akan terproses, yaitu kita akan mengeprint tidak ada pilihan, dan proses akan berhenti di sana. Nah, berikut merupakan CSV yang kami gunakan, di mana ada 7 macam kamus tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, lalu ini merupakan hasil dari output dari program atau kode yang telah kami buat, yang dimana untuk output yang pertama itu berisikan tentang menu, dan output selanjutnya itu berisikan tentang A sampai C, dan ada output else atau false, yang dimana akan menampilkan tidak ada pilihan. Berikut merupakan output dari masing-masing sorting, yang A, yang B, dan C, sebagai berikut. Dari ketiganya menghasilkan output yang sama. Jadi itu menyimpulkan bahwa codingannya merupakan codingan yang tepat. Lalu lanjut soal nomor 2 dari modul ketiga bab sorting. Terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, name, nama, dan nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Jadi kita harus membuat program yang dimana kita mengurutkan sebuah CSV, yang dimana yang pertama kita harus mengurutkan sebuah nilai, lalu apabila ada nilai yang sama, kita harus mengurutkannya berdasarkan nama. Misalnya A mendapatkan nilai 90 dan B mendapatkan nilai 90, maka A ada yang di atas dan B di bawahnya. Merupakan hasil kerja kelompok kami, yang dimana berupa coding, yang diawali dengan mengimpor Pandas sebagai PD dan import OS sebagai OS system. Coding ini diawali dengan OS system pada baris ke-24, lalu dilanjutkan dengan variabel df, yang dimana df ini membuka atau membaca dari CSV yang bernama mahasiswa 32. Lalu pada baris ke-26 terdapat variabel data 1, yang dimana pada variabel ini mengubah data yang ada di df ini dijadikan data berupa list. Lalu pada baris ke-27 yaitu berupa variabel tabel, di mana kita akan menampilkan sebuah tabel yang berdasarkan kolom sebagai berikut, yaitu kelas, name, nama, dan nilai. Nah, untuk memunculkannya kita harus mengprint dengan baris ke-29, dan di mana sebelum kita print kita harus menonaktifkan indeksnya agar indeksnya nanti tidak keluar. Nah, untuk selanjutnya kita diberikan sebuah string, yang dimana kita harus memilih untuk melanjutkannya atau tidak, yaitu apabila kita memilih harus menginput Y, dan apabila berhenti kita akan menginput N. Nah, apabila kita menginput Y, maka percabangannya akan terjadi, lalu pada baris ke-35 OS system akan menghapus hasil-hasil yang sebelumnya, lalu memanggil sebuah fungsi yaitu selection sort.
yang dimana selection sort isinya dari data yang pertama. Selection sort berada pada baris ke-15, yang dimana diawali dengan perulangan for i in range dengan panjang dari namanya, yaitu nama itu berasal dari tabel atau data 1. Lalu kita akan membuat sebuah variabel min untuk menjadi patokan i-nya. Jadi untuk setiap perulangan i-nya akan tetap sama apabila perulangan pada baris ke-18 hingga pada baris 21 itu terus berjalan. Apabila baris 18 hingga 21 itu berhenti berjalan, maka for i-nya akan bertambah, yang dimana nilai min-nya itu akan berubah berdasarkan dari panjangnya dari nama. Apabila perulangan telah selesai, maka kita akan mereturn hasil dari namanya itu, yang dimana pada baris 22, apabila kita sudah mereturn nama, maka baris ke-37 akan melakukan pemanggilan fungsi lagi, yang dimana kita akan memanggil fungsi insertion. Insertion ini berfungsi untuk mengurutkan nama. Apabila tadi kan sudah mengurutkan nilai itu, nah sekarang akan mengurutkan namanya apabila ada nama yang sama. Nah, di mana fungsi insertion ini ada pada baris ke-5. Lalu pada baris ke-5, selanjutnya baris ke-6, terdapat perulangan i in range, di mana dimulai dari 1 hingga panjangnya nilai. Nah, nilai ini diambil dari panjang dari urutnya, di mana urutnya ini berasal dari hasil dari perulangan sebelumnya, yaitu selection sort. Lalu kita akan membuat sebuah variabel, yang dimana variabel ini akan menjadi kunci sebagai perulangan-perulangan selanjutnya, yaitu diawali dengan nilai dengan indeks ke i, yang dimana indeks pertamanya yaitu 1. Jadi kunci ini akan menampilkan indeks pertama dari perulangan yang dihasilkan sebelumnya. Lalu untuk melanjutkan perulangan dan supaya melancarkan perulangan yang ada di while, maka kita harus memberikan sebuah patokan, yang dimana seperti tertera pada baris ke-8, yaitu i dikurangi 1, yang dimana i-nya untuk pertama yaitu 1. Nah, perulangan ini berupa while yang memiliki syarat beberapa, seperti y lebih dari sama dengan 0, lalu kunci indeks kedua kurang dari nilai indeks ke i dan indeks kedua, dan kunci indeks ketiga sama dengan nilai indeks ke y dan indeks ketiga. Nah, di mana indeks ketiga ini dimaksud dari nilai dari CSV tadi. Dan CSV tadi berupa 4 macam, ya, di mana kelas, name, nama, dan nilai. Nah, indeks ketiga ini adalah nilai, yang dimana indeks ke-0 itu kelas, indeks 1 itu name, indeks ke-2 itu nama, dan indeks ketiga itu nilai. Perulangan terjadi terus hingga menghasilkan nilai yang sudah terurut, berupa nama-namanya juga sudah terurut juga. Apabila perulangan telah selesai, kita akan mereturn nilai, lalu kita memasukkannya kembali kepada tabel seperti sebelumnya, dan juga menonaktifkan indeksnya. Maka outputnya akan dihasilkan dari baris ke-40. Tadi kan berupa menu Y atau N. Jadi apabila kita memilih N, maka kita langsung menuju baris ke-42, yang dimana itu else. Yang dimana kita akan menghasilkan output tidak valid pada baris ke-43. Berikut merupakan CSV yang kita pakai, yang dimana berisikan 5 data. Dan selanjutnya merupakan output-output yang kita hasilkan, yang dimana output pertama itu menu, output kedua berupa false, dan output ketiga berupa CSV yang sudah terurutkan, baik untuk nama maupun nilai. Lanjut ke soal nomor 3.
Terdapat sebuah algoritma sorting seperti pada gambar 4. Cara kerja algoritma tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama memecah. Array yang datanya akan disorting dipecah menjadi dua bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array isinya satu elemen. Bagian kedua menggabung array satu elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali, namun kondisi terurut. Gambar 5 menunjukkan proses penggabungan dan sorting setiap subarray. Berikut merupakan gambar yang dimaksud, yang dimana gambar 4 merupakan ilustrasi algoritma sorting soal nomor 2, dan gambar nomor 5 merupakan ilustrasi proses penggabungan gambar 4. Nah, masuk ke soal yang pertama, gambarlah proses sorting array untuk variabel array 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 87, 17, dan 9. Panjang dari array tersebut adalah 11, di mana kita bertugas atau harus menggambar seperti pada gambar keempat tadi. Lalu pada nomor 2, setelah kita menggambar, kita harus mendeskripsikannya dari gambar nomor 1 itu seperti logika pada gambar nomor 5. Lalu setelah itu, kita membuat function dengan cara mengimplementasikan proses penggabungan di gambar 5. Nah, fungsinya itu berupa coding. Begitu pula dengan nomor 4, di mana kita harus menggunakan fungsi rekursif dan kita harus menjelaskan logika dari rekursif tersebut. Berikut merupakan jawaban dari soal nomor 1, di mana pemecahannya terus terjadi hingga indeksnya itu lebih dari 2. Dan apabila sudah paling kecil indeksnya, itu digabungkan kembali dengan posisi yang urut, lalu dibandingkan dengan penggabungan lainnya, lalu digabung kembali hingga benar-benar terurut sempurna. Nah, untuk soal nomor 2, kita akan menjelaskan dari gambar sebelumnya. Nah, yang dimana sorting ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama 3 hingga 11, yang dimana indeks 0 sampai indeks ke-5, dan indeks ke-6 hingga indeks ke-10. Nah, pada indeks ke-0 hingga indeks ke-5, berjumlah atau panjangnya adalah indeks 6. Nah, panjang tersebut kan 6 dibagi 2 lagi, sehingga masing-masing memiliki panjang indeks 3. Nah, ketika sudah 3, dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama memiliki indeks 1, dan yang kedua memiliki indeks 2. Begitu pula juga lainnya. Apabila sudah terpecah belah, maka pengurutannya dimulai, seperti pada gambar yang 3, 12, 1 yang berdiri sendiri. Nah, 12 dan 1 ini kan dalam posisi tidak urut. Maka setelah pemecahan ini, 1 dipindah ke depan dan 12 pindah ke belakang. Nah, kedua indeks ini sudah urut, lalu dibandingkan lagi dengan indeks yang tadinya dipecah pertama kali, yaitu 3. Nah, 3 ini masih lebih besar daripada 1, maka 1 ini pindah ke depan lagi, 3 pindah ke tengah. Nah, 3 ini dibanding lagi dengan indeks sebelumnya, yaitu 12. Namun, 3 masih lebih kecil daripada 12, sehingga urutan indeksnya masih tetap begitu. Begitu pula dengan lainnya, sehingga menghasilkan indeks yang telah urut, yaitu 10, 11, 27. Nah, 1, 3, 12 ini dibandingkan dengan 10, 11, 27, yaitu dari masing-masingnya, dari 1 ke 10, 1 ke 11, hingga seterusnya, sehingga menghasilkan urut, yaitu 1, 3, 10, 11, 12, dan 27. Itu merupakan proses dari indeks yang kiri. Yang kanan pun juga demikian, dipecah belah, lalu diurutkan kembali, hingga menjadi satu bagian. Nah, sebelum menjadi satu bagian utuh, kedua indeks ini berdiri seperti awalnya, yaitu yang pertama panjangnya 6 dan panjangnya 5,
itu juga berupa 6 dan 5, namun sudah diurutkan. Lanjut ke soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 ini berupa codingan, yang dimana kita diawali dengan hyperToS sebagai penghapus dari data sebelumnya. Lalu kita membuat sebuah array yang sudah tadi diminta, yaitu 3 hingga 9, yang panjangnya adalah 11. Lalu pada baris ke-32, kita akan tampilkan array yang sebelum diurutkan terlebih dahulu. Lalu pada baris ke-33 kita akan melakukan pemanggilan fungsi yang dimana fungsinya adalah bagi short yang tertera pada baris keempat. Pada fungsi ini terjadi rekursif pada baris ke-9 dan ke-10. Fungsi bagi short ini diawali dengan percabangan if len array lebih dari 1, di mana panjang dari array itu harus lebih dari 1. Apabila panjang array ini kurang dari 1, maka percabangan tidak bisa dilanjutkan, tidak memenuhi syarat. Lalu apabila memenuhi syarat, kita harus membaginya menjadi 3 bagian, yang dimana kita membagi yang tengah, yang kiri, dan yang kanan. Nah, apabila sudah dibagi, maka kita akan melakukan sebuah fungsi rekursif yang dimana kita memanggil fungsi bagi short lagi, namun isinya bukan berupa array, melainkan isi array yang sudah dibagi, yaitu kiri. Dan pada baris ke-10, kita akan memanggil bagi short lagi, tapi fungsinya array-nya berupa yang kanan. Rekursif ini terus berjalan hingga percabangan len ini tidak terpenuhi, yang dimana len array lebih dari 1. Apabila percabangan yang tidak dipenuhi, maka rekursifnya ini berhenti. Apabila rekursifnya telah selesai, maka kita masuk ke ke perulangan selanjutnya, yang dimana diawali memberikan indeks 0, x0, lalu y0. Ketiga ini berfungsi untuk melakukan perulangan dan mencatat seberapa banyak perulangannya, yang dimana IDX merupakan penghitung banyaknya perulangan terjadi. X itu menghitung banyaknya perulangan atau batas yang ada di array kiri, dan Y ini akan menghitung batas dan perulangan dari array yang kanan. Untuk memulai perulangan, kita harus memenuhi syarat yang dimana X itu harus lebih kecil dari lennya kiri. Jadi panjangnya kiri itu X harus lebih kecil. Karena dimulai dari 0, maka perulangan dapat terjadi. Begitu pula dengan Y-nya. Nah, dalam perulangan tersebut, terdapat sebuah percabangan lagi, yang dimana ada syarat sebagai kiri ini indeks ke X harus lebih kecil daripada kanan dengan indeks Y. Apabila memenuhi syarat, maka array dengan indeks ke 0 tadi, apabila perulangan yang merupakan perulangan dari yang pertama, maka ditimpa dengan kiri yang merupakan indeks ke X. Nah, lalu X-nya itu ditambah 1. Lalu diulang kembali dari while dari baris ke-13 hingga kondisi F ini tidak terpenuhi dan masuk ke kondisi baris ke-17, yaitu kondisi else. Apabila kondisi else terpenuhi, array dengan indeks ke IDX ini akan ditimpa dengan kanan dengan indeks ke Y, yang dimana Y untuk perulangan pertama adalah 0. Apabila sudah ditimpa, maka Y ditambah 1. Begitu terus menerus hingga tidak memenuhi syarat X kurang dari len dari kiri dan Y kurang dari len dari kanan. Nah, untuk selanjutnya apabila tidak memenuhi syarat, maka ada perulangan kembali pada baris ke-22, di mana syaratnya hanya 1, yaitu X kurang dari len kiri. Apabila terpenuhi, perulangan dilanjutkan kembali, yang dimana kita menimpa array indeks ke IDX dari jadi indeks ke X dari array kiri. Lalu kita menambahkan variabel X dari 1 lagi dan IDX ditambah 1 lagi. Begitu terus hingga tidak terpenuhi,
lalu lanjut ke perulangan selanjutnya pada baris ke-26. Nah, di mana while ini Y harus kurang dari len kanan. Sama halnya dengan baris ke-22, hingga akhirnya output pada baris ke-34 ini akan ditampilkan, di mana outputnya sudah berupa bilangan yang sudah terurut. Nah, berikut merupakan output yang diurutkan setelah pembagian. Lalu selanjutnya modul 4 tentang searching akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke modul 4 yaitu searching, di mana kita diberi case satu, modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesarnya 10.000. Kita mencari nilai 9.000 pada pencarian biner standar. Pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu di pertengahan array-nya itu dari indeks 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai dicari itu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang ke nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks ke 900. Nah, di sini hint-nya itu gunakan interpolasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal ke-1. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pada baris ke-47, di mana terdapat variabel array yang berisi list kosong. Nah, nantinya di dalam list array ini akan diisi oleh perulangan for, di mana terdapat pada baris 48. Nah, di baris 48 ini kan terdapat for i range, di mana range-nya itu diawali dari 100 dan dibatasi oleh 10.000, jadi tidak bisa lebih dari itu. Nah, di bawah for ini kan terdapat percabangan if, di mana gunanya itu membatasi agar tidak masuk semuanya. Nah, di sini diseleksi dengan apa ya? Di sini tuh kami menggunakan kelipatan 10, di mana menggunakan modulus dengan operator seperti tanda persen. Nah, di sini kan arraynya nanti akan menghasilkan seperti 100, 110, 120. Nah, lalu di sini di baris ke 53 terdapat search dalam kurung array, input 1 dan 1. Nah, di situ adalah pemanggilan fungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke baris 4, di mana di baris 4 ini fungsinya untuk mencari berapa kali sih looping itu dilakukan. Jadi, looping ini kan dimulai dari 1 seperti yang tadi, yang sebelumnya di baris bawah tadi kan di dalam kurung terdapat 1. Nah, di baris ke-5 itu kan ini dimulai dari variabel idx len array, di mana itu dimulai dari kayak menginformasikan panjangnya array ini ada berapa. Nah, lalu selanjutnya itu kan terdapat min, max, mid di 6 sampai 8. Itu gunanya untuk mencari nilai terkecil, lalu atau bisa dibilang nilai awal, tengah, dan akhir. Nah, selanjutnya kita membahas pada baris ke-15. Di baris 15 itu kan apabila input 1 seperti menginformasikan apabila input 1 itu terdapat dalam array, maka akan dicek dulu apakah inputan itu terdapat dalam array. Jadi semisal tidak ada dalam array, bagaimana? Maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam else yang terdapat di sini, di baris 45 itu akan segera memunculkan output bilangan tidak ditemukan. Nah, sebaliknya, jika misal inputan itu terdapat dalam array, maka mereka akan masuk ke percabangan lainnya, di mana sudah pasti ketahuan itu akan masuk ke mid, max, atau min. Nah, dengan tahapannya itu dicari dulu yang terkecil, dan apabila sudah fix masuk terkecil, maka akan diarahkan ke percabangan yang terdapat pada baris 16. Jadi, baris 16 ini digunakan untuk mencari nilai min, yang kedua-dua ini mid, dan yang di
yang di baris 38 itu adalah untuk mencari nilai max. Nah, lalu di setiap baris tadi yang saya sebutkan itu pastinya sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, tak lupa juga untuk setiap perjabangan itu pastinya memiliki syarat masing-masing. Dan apabila memenuhi syarat, maka akan masuk ke perulangan lagi. Seperti contohnya pada baris ke-16. Di sini kan mencari min ya. Dan di sini tuh dengan syarat apabila min itu harus kurang dari mid dan max. Sehingga dicek dulu apakah sama-sama kurang dari min dan max. Dan apabila sudah sudah ditentukan jika dia sudah memang benar-benar kurang dari min dan max, dia akan masuk ke berikutnya yaitu ke perulangan di mana for i in range itu 0, mid plus 1. Jadi maksudnya mid plus 1 adalah bagian paling kiri, paling tengah itu daerah low. Yang tengahnya itu sudah dicari, lalu ditambahkan dengan 1. Agar apa? Agar bilangan akhir itu tidak ikut. Lalu masuk ke percabangan lagi, yaitu baris ke-18. Di mana di sini, if input 1 sama dengan array i, maksudnya adalah untuk dicek. Misal input 1 sama dengan array, jadi kalau misal array-nya itu indeks ke-0-nya itu sama dengan input 1, langsung keluar. Jadi jika tidak sama itu akan diteruskan ke input 2, input 3, dan seterusnya. Namun tetap ada persyaratan lainnya. Misal percabangan 1 itu array-nya tidak sama dengan 0. Jadi akan dilanjutkan ke perulangan selanjutnya di mana i-nya itu sama dengan 1. Tetapi sebelum masuk ke loopingnya akan ditambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini tuh loopingnya digunakan untuk memberitahu berapa kali sih perulangan dari nilainya itu. Jadi apabila di indeks ke 0 itu tadi, maka perulangannya itu 1. Jadi jika di indeks 0 itu maka perulangannya 1. Nah, jadi jika di indeks 1 maka perulangannya ada 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nilai max. Di sini, kenapa saya menjelaskan nilai max dulu? Karena nilai max ini hampir sama dengan min. Nah, untuk max sendiri yang terdapat pada baris 38 itu sama dengan min, namun hanya ada tambahan sedikit. Dia itu di max range. Nah, di mana fungsi max range ini untuk membalik, namun mengambilnya itu secara urut dari kanan. Nah, untuk seterusnya dari si max ini sama dengan min. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang mid, di mana mid ini lebih kompleks. Nah, untuk yang mid itu kita menggunakan 2 cara, di mana untuk membaca atau menggunakan baris kiri itu menggunakan ini baris ke-23, if input 1 itu kurang dari array mid. Jadi memberi penjelasan bahwa dari array itu yang dipakai berapa. Nah, di sini di baris 24 itu kan array titik 2 IDX dibagi 2. Itu berarti dari indeks 0 itu, indeks di tengah itu, ke bawah hingga ke 29 itu sama. Lalu untuk mid range 2, di sini untuk mid range 2 sendiri itu terbalik dari mid range 1. Jadi IDX dibagi 2 sampai terakhir. Jadi kebalikannya dari mid range 1. Kan kalau mid range 1 itu dari indeks ke 0 hingga ke mid ya, hingga di tengah. Sedangkan kalau mid range 2 ini dari 2 sampai ke akhir. Berikut ini outputnya. Berikut ini adalah outputnya. Nah, ini output dari soal 1. Ini jika bilangan dekat dengan minimum, misal kita mencari nilai 100, maka loopingnya ditemukan sebanyak tuh. Ini untuk bilangan dekat dengan maksimum. Jadi bisa diberi penjelasan sedikit dari saya. Untuk output itu bisa gini, misalkan kita ingin mencari looping dari angka 7 misal. Nah, di sini 7 itu kan dekat dengan 10 ya. Nah, di mana 10 dengan 7 itu kan berbeda. Dan
Begitu juga jika 10 kan berbeda, maka akan lanjut ke 9. Semisal 7 dengan 9 kan tidak sama, di mana 7 dengan 8 pun tidak sama. Namun 7 dengan 7 sama. Maka di situ bisa kita tahu berulangannya itu sebanyak 4 kali. Ini saya akan menjelaskan soal kedua, di mana kita diminta untuk modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih kat. Jadi bukan mencarikannya. Misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17, nilai K-nya itu adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu 2 buah pasangan 2 dan 5. Kemudian pasangan 14 dan 17. 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Di sini diawali dengan import OS untuk memanggil OS sistem di mana kita akan menggunakan clear screen agar layar itu bisa lebih bersih saja dan biar terlihat lebih rapi. Lalu di sini terdapat diawali dengan variabel input 1 di mana user akan diminta untuk memasukkan data yang berisi dengan koma. Masukkan data dengan koma ini maksudnya adalah jadi user itu akan diminta memasukkan bilangan-bilangan di mana misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga data yang dimasukkan oleh user itu berwajibkan menggunakan koma. Lalu ke-17 ini adalah variabel bilangan, di mana variabel bilangan ini berisikan list yang masih kosong. Sehingga nanti di dalam di dalam variabel bilangan ini tipenya adalah list. Lalu di baris 18 ini terdapat split, di mana split ini berhubungan dengan inputan ke 1. Jadi input 1 titik split ini fungsinya adalah untuk menghilangkan koma yang ada di baris ke-16. Sehingga tadinya user memasukkan data 1, 2, 3, 5, semua komanya akan menghilang karena fungsi split. Lalu di 19 terdapat for i in split, jadi yang terdapat dalam split ini nantinya A sama dengan integer i, di mana nantinya semua yang terdapat di dalam i akan bertipe integer. Nah, lalu di baris ke-21 terdapat bilangan titik append, di mana fungsi append adalah menambahkan. Di sini append-nya digunakan untuk variabel bilangan. Sehingga baris ke-17 hingga baris ke-17 dengan 21 ini berhubungan. Bilangan titik append dalam kurung A, maka yang terdapat dalam A ini yang tadinya bertipe integer itu akan ditambahkan ke baris 17, yaitu bilangan sama dengan list yang berisi kosong ini. Nah, list yang kosong ini akan diisi dengan baris ke-19 hingga ke-21 yang tadinya bilangan tidak append. Jadi A akan masuk ke dalam baris ke-17. Lalu di sini terdapat linear bilangan koma 0, di mana ini berhubungan dengan baris ke-4. Nah, def linear sendiri ini berisi bilangan dan jumlah. Nah, di sini user akan diminta, di inputan 2 ini user akan diminta masukkan selisih. Jadi selisih angka nanti user akan masukkan hal itu. Nah, lalu yang ke-6 ini terdapat variabel idx sama dengan non dalam kurung bilangan. Jadi maksudnya adalah semisal user ini memasukkan angka dari 1 sampai 10, maka len dari bilangan itu atau panjang dari bilangan itu tadi adalah 10. Nah, lalu yang ke-7 ini adalah ada minus sama dengan 0 min integer dari inputan kedua. Lalu di sini di 8 terdapat for x in range, di mana dimulai dari 1 hingga panjangnya idx. Nah, sedangkan di yang ke-9 ini, di berulangan ke-9 ini, for y in range itu dimulai dari x plus 1, sepanjang idx. Jadi 8 dan 9 ini merupakan sebuah berulangan for. Lalu di baris 10 ini terdapat percabangan if, di mana di sini itu kita menggunakan or karena di sini itu adalah syarat. Jadi di sini terdapat
syarat yaitu bilangan indeks ke X min atau dikurangi bilangan indeks ke Y itu sama dengan inputan kedua. Atau bilangan dalam indeks X ini dikurangi bilangan dalam indeks Y itu sama dengan minus, yaitu minus yang dimaksud ini adalah minus yang ada di baris ke-7. Nah, lalu di sini kita hanya bisa menggunakan salah satu syarat saja, tidak bisa keduanya. Karena di sini kita menggunakan OR. Lalu selanjutnya itu nah, dari di sini menghasilkan bilangan positif, sedangkan yang minus itu adalah berisikan bilangan yang minus atau min. Nah, setelah melakukan perulangan, hasilnya langsung ditemukan, yaitu karena jumlahnya sudah ditambah sebanyak berapa kali perulangan berjalan. Nah, lalu baris ke-12 ini terdapat OS sistem lagi untuk membersihkan data-data sebelumnya agar terlihat lebih rapi. Lalu dari baris ke-13 ke 14 di sini merupakan untuk menampilkan output yang kita hasilkan apabila program ini berjalan dengan baik. Yang dimana pada baris ke-13 ini menampilkan data-data dari inputan 1, yang data dengan koma, lalu baris ke-14 ini menghasilkan banyaknya bilangan atau perulangan jumlah pasang yang kita hasilkan dari selisih tadi. Jadi outputnya ini kita bisa misalkan memasukkan angka dari 1 hingga ke 10. Nah, kita memasukkan selisihnya 4. Maka bilangan berapa dikurangi berapa yang hasilnya 4. Maka itu akan menjadi satu pasang dari outputnya. Misal dari 8 dan 4. 8 dikurangi 4 kan hasilnya 4. Nah, maka sama dengan selisihnya. Maka selisihnya akan 4. Lalu hasilnya akan ditambah dengan 1, maka outputnya akan menjadi satu pasang, lalu mencari pasang-pasangan lainnya, nantinya 5 dikurangi 2, 5 dikurangi 1, seperti itu. Nah, ini dia outputnya. Di sini ada inputan data tadi, dan ini adalah outputnya. Banyaknya bilangan dengan selisih 4 adalah terdapat 3 pasang. Baiklah, cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.